Hello everyone. This video ini, Mister akan bahas tentang kisi-kisi penilaian akhir semester ganjil kelas 4. Jadi di akhir tahun ini dalam pelajaran PLBJ Bahasa Inggris, Mister akan membahas apa saja atau soal apa saja yang akan kalian temui di penilaian akhir semester ini, ya. Jadi kalian bisa ada gambaran kira-kira apa yang kalian harus pelajari, ya. Nah, setelah kalian mendapatkan link dari guru kelas ataupun wali kelas kalian masing-masing, jangan lupa menulis nama lengkap, kemudian tanggal ujian dilaksanakan. Nah, untuk soal pertama lihat di sini, kalian mempelajari tentang bagian-bagian rumah. Nah, kalian bisa buka halaman chapter ke-6 tentang rumah Betawi. Nah, kalian harus tahu ya bagian-bagian rumah apa saja. Ada living room, ruang tamu, bedroom, kamar tidur, bathroom, kamar mandi, kitchen, dapur. Terusnya ada garage, garasi. Nah, itu adalah bagian-bagian rumah yang kalian harus ketahui, ya. Misalkan di sini soalnya adalah my sister washes her face in the bla bla bla. Nah, di sini mencuci muka di mana? Pastinya adalah bathroom, kamar mandi. Kalau my mother is cooking in the kitchen pasti, ya. Kalau misalkan I watch TV, saya menonton TV in the living room, ya. Atau I sleep in the bedroom. Nah, itu juga. Nah, setelah itu soal yang kedua yaitu setelah kalian belajar tentang bagian-bagian rumah, ada juga bagian benda di setiap masing-masing bagian rumah. Contoh di sini, there are 2 pillows. Nah, pillows di sini adalah bantal. Nah, bantal ada di mana? Kitchen, bedroom, bathroom, atau living room. Udah pasti ada di tempat tidur ya. Jawabannya adalah bedroom ya. Selanjutnya, kalau misalkan there is a gas stove. Gas stove adalah kompor, berarti adanya di kitchen. Jadi kalian harus tahu benda-benda apa saja di setiap ruangan di dalam rumah kalian. Soal yang ketiga yaitu tentang adverb of manner. Adverb of manner itu adalah kata sifat yang menambahkan akhiran li. Kalian bisa buka bab keempat, yaitu tentang playing tanjidor. Nah, kalian juga harus tahu ya, alat musik apa saja yang akan kalian tahu tentang musik tanjidor, apa saja. Alat-alat musiknya juga kalian harus tahu. Nah, kalian bisa lihat chapter keempat, playing tanjidor di video Mister, ya. Alat musik apa saja. Nah, Susan yang ini kita lanjut yaitu kata sifat yang ditambah akhiran li. Susan is dancing. Susan menari titik-titik. Nah, dia menari dengan indahnya. Kata indah adalah beautiful. Kalau careful, hati-hati. Funny adalah lucu. Glad adalah senang. Kita lanjut ke soal keempat. Soal keempat tentang preposition. Preposition ada di bab kelima, yaitu tentang gado-gado. Nah, kalian harus juga pelajari tentang gado-gado tuh, ya. Bahan apa saja atau sayuran apa saja yang ada di dalam gado-gado itu. Nah, kalian harus tahu ya. Nah, di sini adalah the green balls are titik-titik the box. Nah, bola hijau ada di titik-titik kotak, berarti ada di dalam. Kalau di dalam, jawabannya adalah in. Kalau on di atas, beside di samping, behind di belakang, in front of di depan. Nah, kalian harus tahu preposition. Kalian buka chapter kelima tentang let's eat gado-gado. Berikut dengan prepositionnya. Nah, untuk gado-gado yang akan keluar juga yaitu bahan apa saja yang digunakan untuk membuat gado-gado. Oke. Soal kelima
yaitu tentang kuda bisik game. Kuda bisik game kalian bisa lihat yaitu di chapter ke-8 atau bab terakhir di semester ganjil. Nah, kuda bisik game dimainkan di titik-titik secara individual, alone, together, atau group. Nah, kuda bisik ini dimainkan dalam bentuk kelompok, ya, yaitu grup, ya. Nah, kalian harus tahu permainan kuda bisik. Kalian bisa lihat di chapter ke-8 tadi yang bisa disebutkan ya, untuk permainan kuda bisik. Nah, kalian bisa cek video Mister sebelumnya ya. Selanjutnya soal ke-6 yaitu tentang ordinal numbers. Bilangan ordinal. Nah, kalian harus pelajari nomor ordinal atau bilangan bertingkat ya. Nah, kalian harus tahu bilangan bertingkat. Ada first pertama, second kedua, third ketiga, fourth keempat. Nah, itu ada di permainan kuda bisik ya. Kalian bisa cek permainan kuda bisik. Nah, di sini ada 21. 21 bahasa Inggrisnya bukan 21 untuk ordinal numbers, tapi untuk cardinal numbers ya, 21 cardinal, tapi kalau ordinal numbers adalah 20 first. Nah, kalian harus tahu tentang ordinal numbers. Nah, nomor 7 yang tadi bisa bilang juga ada permainan, ada langkah-langkah permainan kuda bisik. Ada berapa langkah dalam permainan kuda bisik? Ya, kalian bisa cek video Mister ada berapa langkah dalam bermain kuda bisik. Ya, ada pertama, kedua, ketiga, atau keempat, atau kelima. Ya, kalian cek sendiri, kalian bisa periksa atau lihat video Mister. Kuda bisik is titik-titik bla 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 game. Nah, kuda bisik ini merupakan permainan modern atau tradisional atau internasional. Yang benar adalah traditional game, adalah permainan tradisional. Lanjut number 9. There titik-titik 4 glasses on the table. Nah, ini penggunaan there are, there is. Juga ada di bab ke tentang bagian-bagian rumah ya. Betawi house ya. Itu juga there is untuk satu, sedangkan there are untuk lebih dari satu. Nah, karena di sini ada 4, berarti jawabannya adalah there are. Lihat gambar ya. Nah, ini bagian rumah. Ini ada di mana kira-kira? Yes, di ruang tamu. Jawabannya adalah living room. Terus ada berapa titik-titik? Ada 2 titik-titik. Kira-kira yang 2 ini apa? Ya, di sini ada 2 orang, ada 2 lampu gantung. Ya, yang dua-dua cuman lampu ya, berarti hanging lamps. Ya, lampu gantung. The glass is titik-titik the table. Nah, preposition ini ya. Gelasnya ada di atas meja. Di atas adalah jawabannya on. Terus there are titik-titik 6 titik-titik. Nah, ada 6. Kira-kira yang 6 apa? Jumlah apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 berarti pictures. Ya. Ada 6 gambar. Yang terakhir, what is the girl doing? Nah, ini adalah chapter pertama, yaitu menggunakan present continuous tense. Ya, menanyakan apa yang wanita sedang lakukan. Nah, dia sedang membaca buku. Berarti jawabannya she's reading a book. Ya, she's reading a book. Bukan she's reading newspaper, tapi reading book. Terus selanjutnya tentang batik. Nah, kalian harus tahu nih, apa saja alat-alat untuk membatik. Nah, di sini untuk membatik pola kita menggunakan apa? Ya, pencil, marker, kanting, atau ballpoint. To draw batik. Ya, lihat di sini untuk menggambar batik, ya, kita menggunakan canting. Ya, canting adalah salah satu alat untuk digunakan membatik. Nah, alat-alat membatik kalian harus tahu juga, ya. Apa saja alat untuk membatik, ya. Ini ada di chapter
chapter ke-7 tentang coloring batik Betawi ya. Ya, coloring batik Betawi. Nah, ini kalian harus tahu alat-alatnya ya, apa saja yang digunakan untuk membatik ya. Selanjutnya, nah ini adalah bentuk present continuous. Ya, kalian menyusun, nanti ada juga soal seperti ini. Kemungkinan kalian harus tahu pola kalimat present continuous, yaitu kita harus tahu subjeknya dulu. Mom. Mom adalah subjek. Setelah subjek harus pakai to be. Is, jangan lupa kata kerjanya ditambahin akhiran ing. Jadi mom is cooking. Mom is cooking dinner. Mom is cooking dinner in the kitchen. Nah, jawabannya harus seperti itu. Jadi harus subjek, kemudian to be, kemudian kata kerja berakhiran ing, ya. Itu polanya. Nah, ini juga bentuk akhiran li, adjektif menggunakan akhiran li. Ada quickly, cepat-cepat, happily, senang, perfectly, dengan sempurna, slowly, dengan pelan-pelan. Nah, gadis ini mewarnai batik dengan sempurna, perfectly, pasti jawabannya. Nah, it is so easy if you know the meaning of the words, ya. Mudah sekali kalau kamu sudah tahu arti semuanya. Lanjut 21 yaitu membuat ondel-ondel. Nah, kalian bisa buka di bab kedua ya, cara membuat ondel-ondel. Apa saja cara membuat ondel-ondel? Apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini kita membutuhkan alat untuk membuat ondel-ondel di sini ya. Nah, kecuali benda yang bukan. Kalau flanel iya, shuttlecock iya, pins iya, tapi yang bukan adalah paper. Berarti kita silang yang bukan ya. Soal ke-22, berapa langkah? How many steps to make ondel-ondel? Nah, kalian harus tahu ada berapa langkah untuk membuat ondel-ondel. Kalian bisa cek video Mister chapter 2, Let's Make Ondel-Ondel. Kalian bisa lihat. Soal ke-23 yaitu tentang gerakan tarian ondel-ondel. Nah, kalian harus tahu nih, tarian ondel-ondel ada di chapter kedua juga ya. Nah, kira-kira jawabannya mana ya? Dia raise their hands. Nah, ini kalian bisa cek tarian ondel-ondel itu di chapter ketiga ya. Nah, berikut dengan ada gambar dan penjelasannya ya. Oke, karena di sini dia mengangkat tangannya, berarti raise your hands. Nah, ini jawabannya. Soal ke-24. Nah, ini soal ke-24 tentang object pronouns ya. Ya, kata ganti objek. Kalian bisa cek object pronouns-nya, yaitu di dancing ondel-ondel, dancing jali-jali dance, sorry. Jali-jali dance ya, bukannya dancing ondel-ondel. Dancing jali-jali, yang ini dancing jali-jali ada di bab ketiga. Ya. Nah, she is very smart. Nah, she di sini adalah perempuan. Nah, kalau diubah menjadi objek, she berubah menjadi her. Kalau he sebagai subjek diubah menjadi objek, berubah jadi him. Kalau I diubah menjadi objek, berubah jadi me. Nah, kalian harus tahu perubahan subjek merubah menjadi objek. Nah, kalian bisa cek videonya di Jali-Jali Dance, tarian jali-jali. Ya, jawaban yang benar di sini adalah she, jadi jawabannya adalah her. Nah, yang terakhir yaitu make gado-gado. Untuk membuat gado-gado, kita titik-titik egg. Nah, egg-nya diapain ini? Digoreng, direbus, dipotong, diletakkan. Yang benar adalah direbus. Jawabannya adalah boil. Oke. Jadi, bab 1 sampai bab ke-8, kalian memang harus pelajari baik-baik. Lihat videonya sebelumnya, karena semua penjelasan materi pun sudah dipelajari. Well, good luck for the test. Semoga kalian berhasil untuk ujian PAS semester ini dapat nilai yang terbaik. Okay, don't forget subscribe and like this video. Thank you. Have a nice day.